Nah, buat kamu yang mengaku pecinta Manchester United sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Glory, glory Man United! Inilah alasan mengapa Manchester United wajib mendatangkan Matthias Solle musim ini. Manchester United di bawah pelatih Ruben Amorim tengah mencari pemain kreatif untuk memperdalam skuad dan menjaga konsistensi menuju perebutan gelar. Salah satu nama yang layak dipertimbangkan adalah Matthias Solle, winger muda Argentina milik Juventus yang tampil menonjol di Serie A. Musim ini, Solle mencatat 5 gol dan 3 assist dari 8 laga dengan rata-rata 2,7 tembakan dan 1,9 umpan kunci per pertandingan. Ia juga termasuk dalam 10% winger terbaik di Eropa dalam kategori dribble sukses dan progressive carries dengan 6,1 dribble berhasil per 90 menit dan akurasi umpan ke sepertiga akhir mencapai 81%. Gaya bermain Solle sangat cocok dengan sistem Amorim yang mengandalkan pressing tinggi dan serangan cepat dari sayap. Ia mampu bermain sebagai inside forward kanan atau gelandang serang, serta memiliki rata-rata 6,8 tekanan sukses per laga, sesuai karakter intensitas permainan yang diinginkan Amorim. United sejauh ini masih kekurangan kreativitas di lini depan. Anthony belum stabil, sementara Amad Diallo masih butuh pengalaman. Solle bisa menjadi solusi nyata, menawarkan kecepatan, visi, dan kemampuan menciptakan peluang yang selama ini hilang dari permainan setan merah. Dengan usia baru 21 tahun dan nilai pasar sekitar 35 juta euro, Solle adalah investasi ideal, potensial, produktif, dan sesuai filosofi Amorim. Jika Manchester United serius ingin bersaing merebut gelar musim ini, mendatangkan Matthias Solle adalah langkah cerdas dan tepat waktu. Dear MU, Højlund bisa cetak 25 gol loh! Peter Schmeichel, legenda Manchester United, mengkritik keputusan klub melepas Rasmus Højlund pada bursa transfer musim panas lalu. Menurutnya, Højlund seharusnya tidak dilepas karena hanya membutuhkan dukungan dan suplai bola yang baik untuk menunjukkan ketajamannya. MU meminjamkan Højlund ke Napoli bersamaan dengan kepergian Marcus Rashford ke Barcelona setelah klub mendatangkan 3 penyerang baru, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, dan Benjamin Sesko dengan total biaya lebih dari 200 juta pound. Namun, ketiganya belum mampu memberikan dampak signifikan. Mbeumo dan Sesko baru mencetak 2 gol, sementara Cunha belum mencetak 1 pun. Sebaliknya, Højlund tampil impresif di Italia dengan 4 gol dari 6 laga Serie A, menyamai jumlah golnya di Premier League musim lalu. Schmeichel menilai performa apik Højlund di Napoli terjadi karena dukungan pemain seperti Kevin De Bruyne dan Scott McTominay yang rajin memasok bola. Ia menganggap pembelian Sesko tidak perlu karena MU sebenarnya sudah memiliki penyerang potensial dalam diri Højlund. Rasmus hanya butuh servis bagus untuk mencetak banyak gol. Saya yakin dia bisa menghasilkan 25 gol semusim di MU jika dilayani dengan baik, ujar Schmeichel kepada BBC Sport. Ia menyesalkan keputusan klub yang lebih memilih merekrut banyak pemain depan ketimbang memaksimalkan potensi striker muda Denmark itu. Kini, sementara Højlund bersinar di Napoli, lini depan MU justru tumpul dan belum menemukan konsistensi. Luke Shaw sebut Manchester United tak gentar dengan atmosfer Anfield. Luke Shaw menegaskan Manchester United tidak gentar menghadapi atmosfer panas Stadion Anfield jelang laga kontra Liverpool pada pekan ke-8 Liga Inggris Minggu 19 Oktober pukul 22.30 WIB.
Dalam wawancara di laman resmi klub, Shaw menuturkan bahwa fokus utama tim hanya tertuju pada pertandingan tanpa terganggu suasana di luar lapangan. Begitu tiba di stadion, saya selalu menyingkirkan semua hal lain. Di ruang ganti, perhatian saya hanya pada pertandingan dan apa yang perlu dilakukan di lapangan, ujar bek kiri asal Inggris itu. Shaw menambahkan bahwa atmosfer Anfield memang berbeda dan memunculkan perasaan tersendiri saat menuju stadion. Namun, ia menilai hal tersebut adalah bagian alami dari rivalitas besar antara dua klub bersejarah Inggris tersebut. Sebagai pemain, Anda menikmati momen itu. Rasanya seperti laga besar, bisa jadi sangat bermusuhan, tapi disitulah letak keindahan sepak bola. Lanjutnya, Manchester United sendiri membutuhkan hasil positif agar tetap bersaing di papan atas klasemen Liga Inggris. Hasil laga ini dinilai krusial untuk menjaga momentum tim asuhan Ruben Amorim yang sedang berusaha memperbaiki konsistensi penampilan di awal musim. Shaw berharap timnya bisa tampil solid dan memanfaatkan peluang dengan maksimal untuk mencuri poin dari markas Liverpool. Sebagai catatan, musim lalu United berhasil menahan imbang The Reds 2-2 di Anfield, hasil yang memberi optimisme tinggi menjelang pertemuan kali ini. Bruno Fernandes dinilai tak paham peran barunya di Manchester United. Craig Burley, mantan pemain Chelsea, menilai Bruno Fernandes belum benar-benar memahami peran barunya di lini tengah Manchester United. Komentar itu muncul setelah Ruben Amorim beberapa kali menempatkan sang kapten bermain lebih dalam dari biasanya. Bruno, yang dikenal sebagai motor serangan dan kreator peluang utama United, kini diminta berperan lebih defensif. Namun, perubahan itu justru membuat kontribusinya menurun dan kreativitasnya terhambat. Burley menilai Fernandes tidak memiliki karakteristik gelandang bertahan yang memahami aspek pertahanan dan posisi secara menyeluruh. Menurutnya, posisi tersebut menghilangkan pengaruh besar Bruno di sepertiga akhir lapangan, area di mana ia biasanya menjadi pembeda. Mereka tidak punya cukup tenaga di lini tengah. Bruno bermain di sana, tapi itu bukan posisinya, ujar Burley kepada ESPN. Ia menambahkan bahwa Bruno kehilangan efektivitasnya untuk mengatur tempo permainan dan mencetak gol ketika ditempatkan terlalu dalam. Kritik serupa juga disampaikan Gary Neville yang menilai Fernandes tak cocok bermain di sistem dua gelandang tengah, terutama saat menghadapi lawan kuat di Premier League. Neville menegaskan peran menyerang lebih ideal bagi Bruno agar visi dan kreativitasnya tersalurkan maksimal. Bruno adalah pemain terbaik United, tapi sistem ini memaksanya bermain di posisi yang bukan miliknya, ujar Neville dalam The Gary Neville Podcast. Baik Burley maupun Neville sepakat bahwa Amorim harus mengembalikan Fernandes ke peran menyerang agar pengaruhnya terhadap permainan kembali optimal dan lini tengah United lebih seimbang.